Hari ini kita memegang 1000, bahkan sejuta, bahkan berjuta-juta kata di tangan kita, di pikiran kita. Dengan kata itu kita bisa memahami maksud di balik kata, yang dengannya kemudian kita mampu saling melukiskan makna kehidupan yang harmonis, yang saling menghargai kehidupan kita lewat komunikasi, lewat interaksi sosial. Tetapi pernahkah kita merenungi bagaimana manusia bisa membentuk kata-kata yang begitu banyak itu? Bagaimana manusia bisa menciptakan kata-kata yang sangat bervariasi ini? Dan pernahkah kita memikirkan pada masa prasejarah misalnya, apakah mereka dulu itu langsung tahu kata ini, bahwa buku adalah ini, batu adalah ini? Tidak. Maka dari itu, pertanyaan yang kemudian, apakah mereka menciptakannya itu secara bertahap atau perlahan? Jadi, jawaban yang bisa kita dapati bahwa dalam penciptaan kata-kata yang ada, yang hari ini kita tahu, mana buku, mana pensil, mana pulpen, mana bendera, mana negara, mana pemerintah, mana rakyat, dan sebagainya, itu diciptakan secara perlahan. Pada mulanya manusia hanya mengenal wujud, di mana wujud dibagi menjadi ada yang mati, ada yang hidup. Yang hidup dan yang mati juga dibagi menjadi ada yang perasa dan tidak perasa. Jadi ada binatang yang hidup dan ada binatang yang kemudian bisa mati. Ada benda yang berkembang dan ada benda yang tidak berkembang. Binatang juga ada yang meringkik, ada yang berjalan, ada yang merayap, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu dibagi terus secara perlahan. Betapa sulitnya manusia masa dulu membagi kata-kata ini, sampai hari ini kita tahu semuanya. Dari uraian ini, teman-teman, jelas kita tahu bahwa pembagian yang dilakukan oleh manusia secara perlahan ini adalah suatu pekerjaan yang memberikan efek manfaat, memberikan dampak positif bagi kehidupan kita, sehingga dapat kita maknai bahwa pembagian itu adalah sebuah asas kehidupan manusia, sehingga kehidupan kita bisa dinamis, bisa berinteraksi dengan yang lain. Saya bisa berkata-kata hari ini itu karena upaya orang-orang masa dulu. Nah, artinya tujuan daripada pembagian adalah untuk manfaat kehidupan, agar kehidupan ini bisa dimaknai lewat kata-kata. Anda punya pengalaman, Anda akan jelaskan lewat kata, kalimat, dan bahasa. Nah, bila saja tidak ada kata, tidak ada penemuan-penemuan atau penciptaan kata ini, maka bagaimana mungkin kita sebagai manusia masa sekarang bisa menceritakan apa yang kita alami, bisa melukiskan apa yang kita rasakan, bahkan lebih dalam, lebih privat. Bagaimana mungkin kita bisa mengungkapkan rasa cinta, kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai, baik itu keluarga, istri, anak, dan sebagainya. Inilah mengapa penting saya bahas tentang pembagian dan pengelompokan ini di paket logika yang ke-15 ini, agar supaya kita bisa memaknai kata-kata itu, dan kita tahu syaratnya bagaimana, pembagian kata atau golongan-golongan pembagian dalam logika itu apa saja. Nah, di sisi lain, pembagian dan pengelompokan dalam logika adalah sebuah alat bantu supaya kita mampu mendefinisikan sesuatu kata dengan baik dan benar, sesuai tujuan definisi yang saya jelaskan di
part 14 sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, karena pembagian ini sangat penting dan berguna bagi kehidupan manusia, dan agar tugasnya itu benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, maka dia harus berjalan di atas asas-asas yang logis, di mana asas-asas pembagian yang ada di dalam logika manapun dibahas, baik di logika maupun di mantik dalam bahasa Arab, dia akan membahas beberapa hal. Ya, jadi dalam membagi sesuatu kita punya dasar. Yang terutama dalam membagi atau pembagian sesuatu, kita harus menentukan dasarnya sebagai asas supaya kita bisa membaginya ke dalam hal-hal yang harus kita bagi. Semisalnya, kita ingin membagi warna kulit manusia ke dalam kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, dan sebagainya. Jadi kita harus berangkat dari warna kulit. Jadi pembagian seperti ini harus juga berguna. Ya, kalau tidak berguna, maka dia tidak akan memberikan atau menjalankan tugasnya sebagai asas kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia bisa dinamis. Nah, bagaimana contohnya? Nah, kalau kita membagi, misalnya kita membagi binatang menjadi ada yang rasional dan irasional. Jadi binatang ada yang rasional dan irasional. Jadi itu berguna bagi kehidupan manusia. Sementara tidak akan berguna pembagian kita ketika kita misalnya ingin membagi zat asam itu keluar dari pohon pepaya, pohon kelapa, atau ya pohon-pohon lain. Kenapa? Karena dia tidak betul-betul membagi sebenarnya. Dia hanya melihat dari segi bahwa zat asam ini dari mana sumbernya. Sementara pembagian itu dia harus punya tolak ukur, atau yang kita sebut dalam bahasa sekarang itu indikator awalnya apa. Nah, ini sebagai dasar. Nah, itu menjadi poin kedua di dalam asas pembagian atau dasar pembagian kita dalam logika. Nah, di dalam dasar pembagian itu juga kita tidak boleh memasuki sesuatu yang lain di dalamnya. Misalnya kita mau membagi binatang ke dalam Amir, Ahmad, Adam, burung, kuda, meja, dan sebagainya. Ya, kita masukkan meja di dalamnya, itu sudah salah. Jadi tidak boleh kita masukkan sesuatu yang lain di dalamnya. Nah, yang keempat, tidak boleh pula dalam pembagian itu kita memasukkan sesuatu eksistensi lain. Nah, dalam hal ini menjadi prinsip melarang dan lengkap. Melarang maksudnya melarang sesuatu yang lain masuk di dalamnya. Seperti tadi, tidak boleh kita masukkan meja pada pembagian binatang. Tidak boleh misalnya kita berdasarkan pada warna kulit, kita masukkan warna hijau pada warna kulit manusia. Nah, ini kan eksistensi lain. Warna hijau ya tidak ada di dalamnya. Nah, ini menjadi terlalu luas. Jadi dia harus lengkap. Tidak boleh pula terlalu umum, tidak boleh pula terlalu sempit. Nah, ini dasar daripada pembagian. Nah, kalau kita menggunakan ini, maka pembagian yang kita gunakan betul-betul menjalankan tugasnya, yakni bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya, maka nantinya akan menjadi estafet kehidupan. Sebagaimana yang kita rasakan hari ini, kita memiliki kata-kata yang kita pegang. Ya, itu semua atas dasar pembagian manusia masa dulu. Maka dari itu teman-teman, dari uraian ini dapat kita definisikan bahwa pembagian itu adalah membagi sesuatu kepada golongan-golongannya atau unsur-unsurnya.
supaya dia bisa bermanfaat kepada kehidupan kita. Seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang memang ada di muka bumi, ada yang dibuat oleh manusia. Maka dari itu, pembagian juga dapat kita bagi menjadi beberapa golongan. Ada golongan yang alami, ada golongan logika atau mantik. Pada pembagian golongan alami, itu ada yang alami secara akliah, semisal kita bagi binatang menjadi yang rasional dan tidak rasional. Ada pula golongan yang alami natural atau golongan alami yang alamiah. Semisalnya kita membagi binatang kepada daging, tulang, darah dan sebagainya. Contoh lain misalnya pada air. Air kita bagi menjadi oksigen dan hidrogen. Artinya apa? Pada pembagian alami yang akliyah dan alami yang natural atau yang alamiah, bermaksud kepada pada pembagian yang alami yang akliyah itu maksudnya dia mencakup pahaman di dalam akal kita. Sementara yang alami yang alamiah dia mencakup pembagian yang berada di luar akal atau yang terindrai. Maka dari itu, ya apa saja yang menjadi bentuk luar itu namanya pembagian natural, yang natural atau yang alami yang alamiah. Pembagian ketiga dalam pembagian alamiah ini, teman-teman, ada pembagian alami yang buatan. Semisalnya kita membagi meja ke dalam paku, ya, kakinya, bentuk dan sebagainya. Atau kita membagi rumah ke dalam dinding, atap, teras, tiang, pondasi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini jelas bahwa dalam pembagian ini kita berangkat dari rumah, lalu kita melihat bagian bentuk luarnya. Di situ kita membaginya. Tujuan daripada pembagian ini ya seperti tadi, tugasnya adalah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita bisa tahu mana dinding, mana atap dan sebagainya. Itu semua adalah hasil pembagian manusia. Pada golongan kedua ada pula golongan mantik atau golongan logika, di mana pembagian logika ini ada pembagian yang dimana dia melihat dari jenis ke golongan, dari jenis ke golongan, dan dari golongan ke partikulir. Semisalnya dari jenis ke golongan, ya misalnya jenis binatang. Jenis binatang ini itu memiliki golongan, ada golongan manusia dan kuda, anjing, babi dan sebagainya. Nah, golongan manusia, anjing, babi dan sebagainya itu kita menuju ke partikulirnya. Ya, manusia misalnya Ahmad, ya Suryadin, Junaidin dan sebagainya. Nah, ini menjadi golongan. Nah, Ahmad, Suryadin dan Junaidin menjadi partikulirnya. Dan jangan lupa bahwa dalam pembagian itu kita harus kembali kepada asasnya. Sebab kalau kita lupa pada asas atau syarat daripada pembagian itu, maka tidak akan menjalankan tugasnya sebagaimana pembagian yang dilakukan oleh pendahulu kita. Di sisi lain, selain pembagian yang kita bahas pada kesempatan ini, teman-teman, kita kembalilah kepada kehidupan kita sehari-hari. Selain kita bagi, misalnya kalau Anda bekerja di perpustakaan buku atau Anda pernah ke perpustakaan, Anda bisa lihat bagaimana adanya pembagian-pembagian buku. Berdasarkan pembagian itu ada pengelompokan, di mana ada pengelompokan ini buku fikih, ini buku sejarah, ini, nah itulah pengelompokan. Jadi asasnya antara pembagian dan pengelompokan ini sama. Hanya saja perbedaannya adalah di mana pembagian dia akan berbicara hakikat daripada sesuatu yang kita bagi. Nah, yang kedua, perbedaan pengelompokan dengan pembagian. Kalau pembagian dia dimulai dari atas ke bawah, sementara pengelompokan dia secara langsung. Nah, semisalnya kita ingin kelompokan nama orang berdasarkan abjad.
Misalnya mulai dari A, terus B, C, dan D. Jadi secara langsung. Sementara pembagian dia mau dari ekstensi seperti mana yang dibagi dalam golongan logika tadi, di mana dia mulai dari jenis ke golongan, golongan ke partikulir. Nah, sementara perbedaan daripada pembagian yang alami dan yang logika, teman-teman, agar supaya kita bisa melihat ya, dan kita bisa menentukan, oh yang ini pembagian alami, oh ini pembagian logika. Kita tahu apa beda keduanya. Jadi perbedaan antara golongan alami dan golongan logika, kalau golongan logika dia lebih kepada ya, sesuatu yang dia bagi itu dapat kita predikasi. Nah, dan kita bisa membaliknya. Misalnya predikasi tentang ya, manusia adalah binatang rasional. Nah, binatang kita bisa balik menjadi manusia. Manusia bisa binatang rasional, kita bisa balik menjadi manusia. Manusia pula bisa kita balik menjadi binatang rasional. Itu kalau pembagian mantik atau pembagian logika. Nah, sementara pada pembagian alamiah dia tidak bisa dibalik. Ya. Maka dia akan menjadi sesuatu yang berbeda pada pembagiannya. Misal, pada pembagian air adalah terbagi menjadi hidrogen dan oksigen. Kita tidak bisa katakan bahwa air adalah hidrogen. Hidrogen adalah air. Tidak bisa. Sama seperti kita bagi manusia menjadi tulang, darah, daging, dan sebagainya. Ketika kita sebut darah, sama dengan manusia, itu juga akan menjadi sesuatu yang berbeda. Beda halnya dengan pembagian logika. Di mana ketika predikatnya adalah manusia, adalah binatang rasional, kita balik. Manusia sama dengan binatang rasional. Kita balik, binatang rasional sama dengan manusia. Maknanya sejalan. Jadi seperti itu. Nah, pembagian logika juga, ya, bedanya dengan pembagian alami, pembagian logika, dia melihat dari jenis teratas ke partikulir. Sementara pembagian alami, dia membaginya secara langsung. Makanya tadi alasannya. Makanya dia tidak bisa kita balik dia menjadi predikat-predikatnya. Jadi seperti itu antara pengelompokan dan pembagian, atau pembagian golongan alami dan pembagian golongan logika. Nah, kenapa kita bahas dalam logika mengenai dengan pembagian ini, teman-teman? Karena dengan pembagian ini juga itu menjadi sebuah tangga pahaman bagi kita agar menolong kita dalam mendefinisikan sesuatu yang kita ingin definisikan. Jadi kita bagi misalnya dari benda, ya, ada benda yang berkembang, ada benda yang tidak berkembang. Benda berkembang kita bagi lagi menjadi tumbuhan dan binatang. Ya, tumbuhan kita bagi menjadi ada yang pendek, tinggi, dan sebagainya. Ya, binatang kita bagi ada manusia, ada kuda, ada sapi, dan sebagainya. Nah, ini menjadi pertolongan bagi kita dalam mendefinisikan sesuatu. Jadi, kalau kita sudah memahami syarat-syarat definisi sebagaimana yang saya jelaskan pada part 14, maka untuk menolong kita memahami apa yang harus kita definisikan itu, kita harus paham juga pada pembagian dan pengelompokan ini sebagai bentuk tangga pahaman kita dalam mendefinisikan sesuatu. Nah, itulah ya materi tentang pembagian dan pengelompokan pada part 15. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan kita bisa mendefinisikan sesuatu dengan baik dan benar, berjalan di atas asas-asas logis, kaidah-kaidah akal kita, sehingga apa yang kita definisikan bisa berguna juga pada orang lain. Apa yang kita bagi juga bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari, sehingga berjalannya kehidupan bisa menjadi dinamis, tidak statis. Maka dari itu, akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.